susah move on, udah gagal tapi nggak mau maju, ya kan, tetap aja berkutat di kesedihannya. Tips dari gua, jangan nyerah. Hai, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini tentunya saya ingin berbagi share banyak hal yang positif yang tentunya bisa membantu membangun pikiran kita, membangun jiwa kita, membangun spirit kita dan semangat kita. Sebelumnya saya Daniel, saya tinggal di daerah Indonesia dan salam kenal untuk semuanya. Oke, kita akan lanjutkan. Saat ini kalau kita lihat di tengah situasi pandemi ini banyak orang saat ini mengalami depresi ya. Banyak orang kemarin sempat mungkin 2 tahun yang lalu banyak orang yang mengalami kegagalan baik itu di dalam pekerjaan, ya kan, karena banyaknya perusahaan yang ditutup ataupun terkena PHK akibat dari pandemik, dan juga mungkin eh, kegagalan akibat hubungan yang carut marut marut lah akibat dari pandemi ya. Let's say kayak keluarga, karena masalah ekonomi akhirnya keluarga tersebut berantakan, keluarga tersebut terpisah, lagi-lagi ekonominya akibat pandemi. Ya mungkin juga di satu sisi bagi anak-anak muda, ya kan, banyak yang nggak bisa bertemu karena pandemi, yang di sana lockdown sini lockdown, nggak bisa ketemu harus pakai masker sampai akhirnya putus dan akhirnya gagal juga di situ. 2 tahun terakhir banyak sekali hal-hal atau orang-orang yang mungkin mengalami kegagalan. Bahkan di saya sendiri pun saya juga mengalami kegagalan di 2 tahun terakhir ini. Ada beberapa kegagalan yang saya alami. Nah, ketika kita sebagai manusia, ketika kita gagal tentunya kita merasa sedih toh, ya kan. Bahkan ada banyak orang dan bahkan saya sendiri juga mengalami. Saya merasa kadang susah untuk bangkit, susah untuk move on kalau bahasa gaulnya kan. Bahkan perasaan enggan untuk mencoba kembali itu juga menjadi penghalang bagi kita. Biasanya kalau dulu tuh saya selalu ingat Jorgan waktu saya kuliah dulu. Saya selalu ingat ada orang mengatakan kepada saya lupa ya, itu teman saya di organisasi itu sempat ngomong ke saya, lu kalau misalnya jatuh Nil, lu harus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, ya kan, sampai lu itu mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Itu selalu gue inget di dalam kepala gue ya, sampai gue mikir kayaknya gampang banget ngomongnya, tetapi pelaksanaannya astaga itu beratnya luar biasa. Sangat susah susah kita untuk move on dari kegagalan. Nah, tetapi saya ingin share ya dari pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang lain ya. Kita harus memanage hidup kita. Kita harus mampu untuk membuat hidup kita bukan terjebak di dalam zona kesedihan tersebut. Kita harus maju, kita harus menatap goal kita, karena hidup kita ini bukan cuma berhenti di sini saja, tetapi hidup kita itu panjang ke depan. Oke, ada banyak-banyak tips, tapi ada beberapa tips yang ini bisa kita pakai semua, Bapak Ibu bisa pakai, saudara-saudara bisa pakai, teman-teman bisa pakai untuk bagaimana kita mengatasi kegagalan ataupun bagaimana kita bisa move on dari kegagalan yang sudah kita hadapin. Oke, yang pertama ya, hal yang bisa kita aplikasikan ya, karena kadang kalau ketika kita gagal itu hati rasanya hancur, ya kan. Nah, biasanya kalau laki-laki itu gengsi, ya kan. Gengsi untuk meluapkan emosinya, ya kan. Tapi saran saya, ketika kita gagal, kalau misalnya benar-benar hati kita hancur, remuk, stres ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Hal yang pertama dilakukan bisa adalah menangis, ya. Menangis itu bisa apa ya, meluapkan emosi kita, menumpahkan semua kekesalan kita, menumpahkan semua kesedihan kita atas kegagalan kita. Nangis atau enggak kita sedih, ya kan? Kita bisa mengeluarkan seluruh sesak yang ada di dalam hati kita, pikiran kita melalui air mata, ya kan? Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, hanya istilahnya kalau perlu, kalau misalnya pengen teriak ya cari pantai sana, atau enggak ke gunung sana, naik gunung, teriak sekeras-kerasnya di sana supaya perasaan kita lega gitu loh. Nah, kita juga setelah udah meluapkan emosi kita harus berhenti, nggak boleh berlarut-larut, ya kan. Kita harus sudahi semuanya ketika kita itu sudah merasa lega, ya kan. Jangan terus kita meratapi kesedihan, itu nggak boleh, nggak bagus. Kemudian yang kedua,
Kita harus pasang wajah yang tersenyum. Nah, ini yang agak sulit ya. Kadang namanya manusia ya, apalagi kita ketika bertemu orang atau apa, dia tahu ketika kita ada masalah, dia ngeliat, oh ini si Daniel nih ada masalah kan. Wah, kelihatan dari mukanya stres. Tetapi ketika kita ada masalah, coba besoknya ketika udah selesai meluapkan semuanya, keesokannya atau beberapa hari kemudian coba kita pasang wajah tersenyum kita di depan orang-orang. Pasti orang-orang itu pasti akan kaget. Nih orang kok banyak masalah, tapi kok masih bisa senyum-senyum sendiri. Bukan orang gila ya. Tapi kalau misalnya kita memulai pagi kita ya kan dengan bersenyum, dengan tersenyum ya, kita bercermin, berkaca di rumah kita ya, kita pasang wajah tersenyum. Ini dapat memberikan semangat loh, dapat memberikan semangat yang perlahan ya, kita akan move on, kita pelan-pelan akan move on dari kegagalan. Bahkan dari senyuman itu juga bisa mensugesti pikiran kita, mensugesti diri kita untuk selalu tersenang menghadapi semuanya, menghadapi hari-hari yang berat. Nah, itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga itu ini yang paling oke, dan saya selalu senang melakukan ini, yaitu refreshing. Kadang pikiran kita itu butuh penyegaran setelah terbentur kegagalan ya. Kita bisa ngeksplor hobi kita, misalnya kayak kalau saya jalan-jalan tentunya. Saya traveling kemana ya kan, atau mungkin pergi ke daerah yang hijau-hijau, ngelihat pohon, ngelihat sawah, itu udah langsung fresh dari saya ya, ya kan. Atau enggak mungkin begitu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, teman-teman yang suka nonton atau baca novel ya kan, atau bermain musik, atau bongkar bongkar pasang mobil ya kan, mobilnya dibongkar tapi nggak bisa pasang ya kan, atau bongkar mesin motor tapi nggak bisa pasang. Itu sesuatu yang enjoy dan bisa membuat istilahnya hati kita, hidup kita bisa lebih happy karena refreshing lagi. Kita refresh, kita harus lupakan semua kegagalan itu, kita harus lupakan semua kesedihan itu, kita refresh ya kan. Bahkan kalau misalnya bapak ibu punya teman hidup ya, misalnya let's say punya istri atau punya suami, itu diajak ya kan, diajak pergi bareng-bareng sama kita. Karena satu sisi ketika mereka ada di dekat kita ya, bersama-sama menikmati hobi kita, itu tentu bisa membuat efek yang positif di dalam kehidupan kita ya kan. Lama-lama kegagalan itu juga akan hilang. Nah, tapi kalau bagi yang belum memiliki teman hidup, ya sabar ya, harus cari segera. Oke. Terus kemudian tips yang berikutnya, yaitu kita harus belajar dari kegagalan. Oke. Setelah kita luapkan emosi kita, kemudian kita eh, refreshing ya, udah gitu kita tadi sudah senyum-senyum juga, kita harus belajar dari kegagalan. Nah, di sini nih, ini adalah step kita mulai untuk mau maju lagi menuju goal kita ya kan, menuju tujuan kita. Tetapi sebelum kita melangkah ke tujuan kita, tentunya kadang kita harus merefleksi lagi ke belakang kita ya. Di belakang kita, kita harus refleksi lagi, kita harus mereview lagi ya kan. Tidak ada salahnya kita belajar dari kegagalan ya kan. Kegagalan yang kemarin itu banyak pelajaran yang dapat kita dapat ya kan, agar tidak terulang lagi ke depannya. Manusia ya, itu semakin tajam ketika dia mengalami banyak kegagalan ya kan. Bahkan manusia itu akan semakin ahli ketika dia menghadapi pengalaman yang begitu banyak, dan itu semua didasarkan dari kegagalan ya kan. Jangan pernah menyerah, jangan menganggap diri kita itu nggak mampu ya kan. Bahkan kalau misalnya bapak ibu saudara-saudara teman-teman semua bisa cek ya, orang-orang yang sukses mungkin yang sekarang jadi pemimpin sebuah perusahaan, atau mungkin kisah-kisah orang yang besar-besar, itu semua ketika mereka sukses, itu semua mereka tidak dimulai dari bim salah bim abrakadabra sukses, enggak, tapi semuanya itu dimulai dari kegagalan. Tuh, ketika mereka gagal, mereka merefleksi lagi ya, belakangnya mereka, kenapa sih saya bisa gagal. Let's say misalnya dalam hubungan percintaan, kenapa sih saya bisa gagal sama cewek yang ini ya kan, karena saya cowok ya. Oh, mungkin karena sikap saya gini 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 gini. Nanti kedepannya itu akan bisa kita rubah itu loh. Oh, saya nggak boleh kayak gini lagi, saya nggak boleh kayak gini lagi ya. Sama seperti di pekerjaan,
misalnya di pekerjaan, oh saya karakter saya gini 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 gini, sehingga pekerjaan saya akhirnya jelek dan perusahaan tidak mereview pekerjaan saya dengan bagus, ya kan. Dan apa, dari situ kita ngeliat, oh kedepannya saya nggak boleh dong melakukan ini, ya kan. Jadi kegagalan ini sebenarnya kita harus tanamkan di pikiran kita, di hati kita, bahwa gagal ini bukan akhir dari segalanya. Kegagalan ini harus diambil yang positifnya, buang negatifnya, ambil positifnya. Oke. Kemudian kegagalan itu juga adalah pintu kesuksesan. Oke. Ketika seperti yang tadi saya bilang, ya kan, ketika kita mau sukses, kita harus melalui banyak cobaan, banyak kegagalan, baik itu sukses dalam pertemanan, baik itu sukses dalam keluarga, baik itu sukses dalam pekerjaan, baik itu sukses dalam percintaan, apapun, whatever, ya, whatever, ke semua kesuksesan itu semua pasti diperoleh dari kegagalan, ya kan. Nah, kita harus buat list di dalam hidup kita, ya kan. Kita harus buat rencana nih ketika kita sudah selesai gagal, ya kan. Kita harus membawa kegagalan ini sebagai untuk obat menuju kesuksesan. Kita harus buat list nih dalam kehidupan kita, membuat perencanaan. Ide-ide kita yang semua ada di kepala kita harus tuangkan di situ, ya kan. Entah misalnya lu gagal dalam percintaan, ya lu harus list tuh ide-ide lo semua ke depannya supaya lo nggak gagal lagi dalam percintaan. Ataupun lo misalnya gagal dalam bisnis, ya kan, lo tumpahkan semua ide-idemu, ya, lo buat make to do list, ya, semua list-list itu, rentetan-rentetan itu, supaya lo itu nggak gagal lagi, gitu loh. Kita harus membuka ide kita dan tuapkan di situ, ya kan. Mulailah melihat, menggerakkan, ya kan, bereksperimen dengan ide-ide yang kita punya, gitu loh. Nah, kita juga harus belajar, ya kan, eh, duduk sendiri, berdiri, ya kan, hingga berjalan, ya kan, supaya proses ini sama dengan ketika kita sudah membangun eh, goal kita dari awal, gitu loh. Nah, jatuh bangun ini harus dihadapin. Jatuh bangun ini harus dihadapin. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Seperti itu. Nggak boleh nyerah, gitu loh. Nah, kemudian tips yang berikutnya, kita harus optimis dan semangat. Nah, optimis dan semangat di sini nih apa ya, banyak hal, ya kan. Kadang banyak orang, ya, ketika mereka sudah jatuh, mereka nggak mau optimis, mereka sudah pesimis terus bawaannya. Ini lagi-lagi yang harus ditekankan di dalam kehidupan kita. Pentingnya kita selalu berpikir positif di situ. Kalau ketika kita terbiasa untuk berpikir positif, maka jiwa optimis kita juga akan terbentuk, ya kan. Akhirnya menimbulkan semangat di dalam diri kita untuk move on, ya, dari sebuah kegagalan, itu loh. Jadi jangan lupa kita juga untuk selalu semangat ketika kita mengalami kegagalan. Oke. Kemudian tips yang dari saya, tips yang terakhir, yaitu tentunya meminta dukungan. Nah, di sini meminta dukungan ini eh, jangan cuma presiden aja, ya. Kadang presiden mau naik, mereka dia minta dukungan, atau pejabat mau naik dia minta dukungan. Tetapi kita pun manusia, kalau kita gagal, kita juga harus meminta dukungan. Oke. Meminta dukungan dari mana? Meminta dukungan dari keluarga terdekat kita, ya kan. Kita kasih tahu ke mereka, sayang, ini saya ada masalah gini gini gini, ya kan, saya sudah gagal gini gini. Nah, kadang mereka akan memberikan masukan ke kita, ya kan. Yang mesti kita pahami dan mesti kita ketahui paling penting adalah pikiran objektif dari orang lain itu kadang bisa membantu kita. Kadang pikiran subjektif kita itu tidak mampu menolong kita, tetapi pikiran objektif dari orang lain itu bisa membantu kita dan menyelamatkan kita. Sama seperti kegagalan, ketika kita gagal, kita sharing ke orang lain dan mereka memberikan masukan ke kita, itu akan menjadi obat buat kita untuk menatap ke depannya, ya kan. Gak mungkin dong orang terdekat kita cerita kegagalan kita, malah dia ngomong, oh iyalah pantas saya karena lu bego. Gak mungkin dong kayak gitu kan. Pasti mereka akan memberikan masukan-masukan yang positif, gitu loh. Dan tentunya yang paling penting, ya, kita harus meminta dukungan dengan siapa? Kita harus meminta dukungan kita dengan Tuhan,
Kita harus berdoa, kita harus rendahkan diri kita ceritakan masalah kita sama Tuhan, ya kan. Tuhan, saya punya masalah gini 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 gini. Tolong dong bukakan jalanmu, ya kan. Tolong dong arahkan arahkan mau kemana saya harus melangkah, mau kemana saya harus pergi. Itu sesuatu yang paling penting, meminta dukungan dari Tuhan. Oke, jadi setelah dengar share, ini kalau misalnya banyak teman-teman kita bisa langsung share ya. Cuma karena saya ini sharing di YouTube ini, jadi ya harapannya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini tentunya bisa menjadi masukan luar biasa buat Bapak Ibu atau saudara-saudara atau teman-teman semua. Biar ketika kita gagal, kita nggak boleh nyerah, kita harus move on, ya. Kalau susah move on, ingat tips-tips saya tadi. Saya yakin pasti dalam beberapa hari kalian pasti akan move on, atau mungkin beberapa menit setelah mendengar cerita saya ini atau sharing saya ini, Bapak Ibu teman-teman semua bisa move on. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam sehat semuanya. Yes.